kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menghantarkan kita untuk melakukan aktivitas hari ini tertulis di dalam Yehezkiel pasal 11 ayat 19. Demikian dikatakan, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masih dalam momen Paskah. Kita mensyukuri kasih karunia Tuhan yang begitu besar menyelamatkan kita. Dia menaklukkan kematian, bangkit dari kematian itu, dan Tuhan memberikan kita jalan keselamatan di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi sukacita besar bagi kita, bahwa Tuhan Allah berkarya dengan begitu luar biasa di dalam Yesus Kristus, sehingga kita semua umat percaya, umat yang mengimaninya beroleh kehidupan dan keselamatan yang kekal. Maka dalam momen ini kita boleh menikmati, boleh merasakan, dan boleh melihat, bahkan mengimani karya Tuhan, bahwa Dialah yang berinisiatif sendiri untuk memperbaharui kehidupan kita. Yang tadinya awalnya kita hidup di dalam ketakutan, dengan kebangkitan Tuhan Yesus kita menjadi umat yang hidup di dalam pengharapan, hidup di dalam sukacita, hidup di dalam pengharapan yang terus-menerus tidak putus-putusnya. Inilah yang menjadi sukacita kita, bahwa Tuhan Allah sendiri yang berinisiatif untuk memperbaharui kehidupan kita. Maka inilah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka bangsa yang kerap sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan, melakukan penyelewengan, melakukan penyembahan terhadap dewa-dewa yang menjijikkan dengan segala perbuatan-perbuatan yang keji. Tetapi dengan hal ini Tuhan Allah bertindak. Dia akan pulihkan umatnya. Tuhan akan turun tangan untuk membuat perubahan besar-besaran dalam kehidupan umat itu. Itulah sebabnya dalam nas ini mengatakan, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikian juga yang tertulis dalam Yehezkiel 36 ayat 26 mengatakan, Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Artinya Tuhan mau mereformasi kehidupan umatnya. Tuhan mau melakukan perubahan dalam kehidupan, bahkan pemulihan. Supaya apa? Supaya umat itu memperoleh keselamatan. Inilah yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Tuhan mau mengubahkan hati kita, hidup kita menjadi umat yang diperbaharui di dalam roh Tuhan. Maka biarlah hati kita senantiasa dibaharui di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui renungan ini kita mau diajak untuk menjadi umat yang mau dibaharui oleh Tuhan. Maka ketika Tuhan memberikan hati yang baru bagi kita, yaitu hati yang taat, berarti kita bukan lagi hidup di dalam keterpaksaan, bukan karena takut akan hukuman, bukan karena takut karena ada aturan,
atau hal-hal lain, tetapi berangkat dari hati kita. Kita mau mengasihi Tuhan, kita mau mencintai Tuhan, dan kita mau dibaharui oleh Roh Tuhan. Dan itulah yang membuat hati kita senantiasa dibaharui menjadi hati yang taat dan mau memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa membuka hati kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan biarlah Roh Tuhan masuk ke dalam hati kita, jiwa kita, sehingga itulah yang membuat hati kita menjadi baru, menjadi hati yang taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.